Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Marwati dari kelas MA 19 C1 SDM, mata kuliah Budaya Organisasi dengan NIM 119100049, dosen Dr. Fitri Rezeki MPD di Universitas Pelita Bangsa. Tugas UAS kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi budaya organisasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih budaya organisasi itu. Budaya organisasi adalah sistem kepercayaan dan sikap bersama yang berkembang dalam suatu organisasi dan membimbing perilaku para anggotanya. Selain itu, budaya organisasi juga dapat didefinisikan sebagai filosofi, ideologi, nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, harapan, sikap, dan norma-norma yang menyatukan suatu organisasi serta disebarluaskan oleh karyawan. Lalu saya akan menjelaskan tentang materi perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menginvestasikan dampak perilaku dari individu, kelompok, dan struktur dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan untuk memperbaiki efektivitas organisasi. Kenapa sih kita perlu mempelajari perilaku organisasi? Karena agar kita dapat mempelajari tentang diri sendiri, cara berinteraksi secara efektif dengan orang lain, cara berhasil bukan hanya bertahan di organisasi, kepribadian, emosi, stres, konflik, berkomunikasi, kepemimpinan, dan lain-lain, dengan tujuan untuk memahami dan menangani pekerja secara lebih baik. Ada 4 elemen penting yang mampu mempengaruhi perilaku organisasi, yaitu yang pertama, manusia. Manusia pada dasarnya, kelompok manusia ini sifatnya dinamis, artinya mudah dibentuk, berubah, dan juga bubar. Manusia yang membuat kelompok ini lalu akan mencoba berbagai cara agar bisa mencapai tujuan dan sasaran yang sudah dibuatnya, sehingga adanya organisasi ini akan membantu melayani setiap orang dan bukan orang yang ada untuk melayani organisasi tersebut. Yang kedua, struktur ini akan mengarah pada pembagian kerja sehingga setiap orang bisa melakukan tugas ataupun pekerjaannya agar bisa mencapai tujuan organisasi. Seluruhnya akan saling berkaitan agar bisa mencapai tujuan secara lebih terkoordinasi, sehingga struktur organisasi ini akan berkaitan dengan kekuasaan dan juga tugas. Mereka yang memiliki wewenang dan lainnya memiliki kewajiban untuk mematuhi wewenang tersebut. Yang ketiga, ada teknologi. Teknologi ini akan sangat tergantung dari sifat organisasi dan juga turut mempengaruhi pekerjaan ataupun kondisi kerja perusahaan, sehingga teknologi akan membawa efektivitas dan memberikan batasan setiap orang dengan berbagai caranya. Lalu yang terakhir, keempat, sistem sosial. Sistem sosial ini akan menyediakan lingkungan eksternal tempat organisasi bergerak. Sistem sosial ini memberikan pengaruh pada setiap orang, kondisi kerja, dan yang paling penting adalah mampu memberikan persaingan untuk sumber daya manusia dan juga kekuasaan. Itulah beberapa penjelasan mengenai materi budaya organisasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.